Pak Pendeta, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bagaimanakah pemahaman kita sebagai orang Kristen dalam providensi Allah? Mohon penjelasan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ini untuk orang-orang pilihan. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya itu untuk orang-orang pilihan, dan kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bahwa memang untuk orang-orang pilihan tidak ada satu apapun yang bisa menghancurkan orang-orang pilihan. Orang pilihan bisa mengalami banyak kesulitan. Orang pilihan ini orang percaya ya. Orang pilihan bisa mengalami banyak kesulitan, bisa mengalami banyak sengsara, ya, aniaya sekalipun, dan segala macam penderitaan di dunia, tetapi Tuhan tetap menjaga dan menyelamatkan mereka. Dan itu ditunjukkan lewat ayat-ayat selanjutnya, misalnya dari ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihani kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku? Kan gitu kan? Kalau begitu, di sini sebenarnya konteks ayat ini adalah untuk orang pilihan, orang percaya. Kita bersyukur Tuhan menjaga, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita. Sekali kita menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan betul-betul mengamankan kita, menyelamatkan kita, dan tidak ada apapun di dunia yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus. Kalau tidak ada yang bisa memisahkan kita, berarti kita akan tetap terus dengan Allah, dengan Yesus. Dan itu memastikan keselamatan kita. Dan menurut saya ini menjadi salah satu ayat yang juga menjadi dasar bahwa keselamatan orang percaya tidak mungkin hilang. Karena tidak ada apapun. Kalau kita bisa hilang keselamatan kita, jadi masuk neraka lagi, berarti ada banyak hal bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi ini bilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.